1.1a.8 Koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan modul 1.1 tentang penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heli Susilawati dari SMPIT Baitul Mutakin, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses memberikan ilmu untuk kecakapan lahir dan batin. Sedangkan pendidikan hakikatnya menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak. Yang pertama ialah merdeka. Dari pendidikan dan pengajaran yang dilakukan akan mempengaruhi kemerdekaan anak. Dalam hal ini, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Dalam hal ini, merdeka di sini ialah memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Kodrat anak yang kedua ialah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, sehingga permainan merupakan bagian dari pembelajaran anak di sekolah. Ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Menghamba pada anak bukanlah tunduk pada keinginan anak, tetapi lebih pada memberikan perhatian, penghargaan, dan kesempatan bagi mereka untuk berkembang sesuai dengan kodrat dan potensi yang dimiliki. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah fokus pada proses pengajaran. Dalam hal ini, hanya transfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kedua, menganggap murid sebagai objek pembelajaran, sehingga masih sering melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Berarti dalam hal ini, saya belum optimal dalam memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Biasanya saya hanya menilai dari aspek kognitif saja, yaitu dari hasil tugas-tugas dan ulangan-ulangan yang dikerjakan oleh murid. Jika nilai murid mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Akibatnya, saya sering merasa gagal atau mengeluh ketika ada murid yang kurang paham dan nilainya kurang dari KKM. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, namun juga dari aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kedua, murid bukan sebagai objek, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Ketiga, harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, saya harus lebih memperhatikan karakteristik
murid karena setiap murid itu unik dan memiliki potensi dan kodratnya masing-masing. Terakhir, saya harus menghargai karakter murid dengan memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. 3. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid, dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.